Jadi kepedulian saya sebetulnya kan terhadap sampah nih di berbagai daerah di Indonesia. Nah kebetulan Bali, jadi saya merasa boleh turut bicara. Ya karena Bali ini kan kecil ya. Karena Bali ini kecil, kemudian mereka punya Trihita. Trihita apa? Karana. Mereka punya Trihita Karana. Dan ini kan Bali kita kenal sebagai suatu daerah yang secara kultur, secara keagamaan, rutinitas mereka untuk memberi sesaji dan lain-lain. Ini kan sudah tertata dan sepertinya sudah menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri. Jadi kalau kemudian sampah di Bali khususnya yang tempatnya kecil tidak diperhatikan dengan benar, alangkah sayangnya. Jadi kemudian Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran tersebut. Nah saya mendukung sekali. Ya, karena di berbagai daerah sebetulnya juga para gubernur bisa melakukan atau memberikan sikap yang sama. Kalau saya melihat masalah sampah bukan hanya sampah, tapi masalah sesuatu yang kemudian mengotori suatu daerah, ini masalahnya peradaban. Ya, peradaban. Itu di berbagai agama, bukan hanya Bali dengan Trihita Karananya, di Muslim juga gitu. Ya, kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, jadi it's a matter of peradaban. Masalah mempertahankan atau menjaga kultur. Kemudian menata gaya hidup kita sendiri. Masing-masing pribadi. Karena nggak bisa kemudian pemerintah atau pemerintah daerah dia reaktif terhadap suatu keadaan, tapi masyarakat daerah tersebut tidak menata gaya hidupnya. Ya. Nah ini kan jadi yang di sini kerja gencar, yang di sini asik nyampah gencar. Ya. Karena itu perlu kepedulian bersama. Karenanya menurut saya keselarasan antara nilai bumi dengan perilaku kita ini harus diperbaiki. Kan ini masalahnya segala kemudahan yang didapat secara instan, mulai dari minuman, mulai dari makanan. Kemudian yang tadi itu, attitude-nya tidak dijaga. Kan kalau kita makan makanan apa sebenarnya bukan masalahnya di situ. Kita mau minum dengan minuman kemasan apapun, bukan masalahnya di situ. Tapi kita bisa tertib nggak untuk menjaga gaya hidup kita? Ya seperti di negara lain misalkan. Di satu kota nggak ada tempat sampah. Jadi kalau mereka minum sesuatu, makan sesuatu, mereka kantongin, ya belum buang deh di rumah lo. Gitu. Nah ini yang tadi saya bilang dengan kita harus juga memperbaiki lifestyle kita, gaya hidup kita. Tapi persoalannya saat ini secara umum kita ini masih fokus di waste management. Ya, di waste management ini kita fokus. Sebetulnya dia ada habit management. Ya, dia ada source management. Nah, habit management itu ya tadi lifestyle kita. Kebiasaan-kebiasaan baik kita untuk tidak membuang sampah itu harusnya di-manage. Ya, habit kita harus di-manage. Kemudian sources kita juga harus di-manage. Baru masuk kepada waste management. Tapi kalau waste-nya kita sibuk tanganin, tapi kemudian habitnya tidak kita perbaiki, kita tidak melakukan sosialisasi terhadap how to be a good citizen, ya, untuk menjadi warga negara yang baik dalam hal mengatasi sampah, nah itu habit. Itu juga harus disosialisasikan. Cuman persoalannya kan karena itu contoh Bali, pimpinan daerahnya memberikan suatu keputusan. Nah keputusan ini kemudian kan ada yang diuntungkan, harusnya sebagian besar diuntungkan. Tapi tentu kan ada yang tidak searah. Ya untuk yang tidak searah nggak ada masalah. Ya.
tapi kita data persoalannya apa sih? Ya, untuk kemudian mengkomplain aturan ini. Kan aturannya baik. Karena ada yang bilang juga aturannya terlalu dadakan. Yang mana menurut saya tidak dadakan. Persoalan sampah kita lihat bersama. Di sosial media juga kita lihat. Ya. Dari mana dibilang dadakan? Nah kalau dibilang dadakan, akhirnya nanti akan makin numpuk. Waste managementnya yang akan kelabakan. Dan itu kan sudah terjadi di beberapa daerah lain. Yang sampahnya dikirim kembali ke pelatarannya balai kota atau wali kota gitu loh. Kan nggak perlu sampai di situ. Cuman memang jangan kita hanya terfokus pada waste management. Ya, habit dan sources ini perlu menjadi perhatian kita juga. Ketiga hal tadi harus disosialisasikan bersama. Ya, harus bersama. Jadi masalah habit, masalah source, ya, dan masalah waste. Saat ini fokus dari berbagai pemberitaan atau pencarian solusi adalah pada waste. Ya, dijadikan apa? Dibuat apa? Lalu kalau sudah ada way out dijadikan apa? Berarti kita harus bikin sampah lebih banyak dong. Supaya produk bataknya jadi lebih banyak. Kita produk sampah lebih banyak dong. Supaya bisa bikin furniture lebih banyak. Nah itu kan way of thinking yang salah. Gitu ya. Sebetulnya ini kan dibikin karena ada waste. Bukan kemudian karena bikin ini kita bikin waste. Ya, nah karena itu habit dan source, ya sumbernya itu sampah dari mana dan kebiasaan kita sebagai manusia yang nyampah ini yang harus diperbaiki dan kita sosialisasikan bersama. Jadi ini langkah pembuka yang bagus menurut saya peraturan ini ya.